Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'a, hayyakumullah wa bayyakum. Taib, insyaallah di video singkat ini ana akan sedikit menjelaskan terkait pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Bahwasanya sungguh terdapat dalam kisah-kisah mereka, yaitu kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu dan kaum-kaumnya, ibrah, yaitu pelajaran liulil albab, yaitu pelajaran bagi mereka orang-orang yang berakal. Insyaallah pelajaran-pelajaran yang anda sampaikan di video kali ini terkait kisah Nabi Yusuf alaihissalam mungkin tidak banyak ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini menyimpan banyak sekali faedah. Namun di video singkat kali ini tidak mungkin anda sebutkan faedah yang banyak tersebut, melainkan ya intinya saja anda sampaikan. Baik, pelajaran yang pertama kita ambil yaitu bahwasanya nabi ataupun seorang rasul ialah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendirilah yang memilih seorang manusia itu menjadi nabi ataupun rasul. Allah taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rasulan wa minan nas. Allah lah yang memilih daripada malaikat itu seorang utusan dan juga dari seorang manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memilihlah daripada malaikat itu ataupun manusia itu seorang utusan di antara mereka. Maka tidak mungkin ada seorang yang ia rajin beribadah, ia rajin berdoa hanya untuk dijadikan nabi. Maka Allah sekali-kali tidak mengabulkan keinginan hambanya yang seperti itu. Melainkan Allah sendirilah yang mengetahui kapasitas seorang hamba untuk diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu bahwasanya orang yang secara nasab bisa kita anggap saudara ataupun orang terdekat kita pun bisa mencelakakan kita. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ia dicelakakan sendiri oleh saudara-saudaranya. Maka ketahuilah sebaik-baik penolong ialah Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil yaitu bahwasanya tipu daya wanita itu nyata. Nabi kita Yusuf alaihissalam, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk, maka niscaya bisa saja terjerumus kepada perbuatan keji tersebut, yaitu perbuatan zina. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil yaitu kita harus selalu berdoa, dan doa-doa yang kita panjatkan ialah doa yang penuh dengan kebaikan. Dalam surat Yusuf disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf berdoa, qala rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Bahwasanya Nabi Yusuf berdoa agar dimasukkan penjara saja daripada ia memenuhi panggilan mereka, itu panggilan untuk berbuat perbuatan keji tersebut. Dari sini kita bisa ambil faedah. Nabi Yusuf karena berdoa meminta agar dimasukkan ke dalam penjara agar terhindar dari fitnah tersebut. Allah pun mengabulkannya dan memasukkan beliau ke dalam penjara. Namun kalau misalkan kita bayangkan, kalaulah Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah hamba daripada fitnah seruan untuk berbuat keji, maka niscaya tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan beliau dari perbuatan keji tersebut tanpa masukkan beliau ke dalam penjara, karena doa beliau tadi hanya meminta agar diselamatkan. Nah, namun sebagaimana disebutkan di Al-Qur'an, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya, ya Allah bahwasanya aku lebih mencintai penjara daripada menuruti seruan mereka. Nah, namun tentunya dari doa Nabi Yusuf ini, tidaklah Nabi Yusuf berdoa dengan doa tersebut, melainkan ada hikmah dari doa tersebut, sehingga kita bisa ambil pelajaran daripada doa tersebut. Kemudian pelajaran berikut yang kita ambil yaitu bahwasanya setinggi apapun jabatan, setampan apapun paras kita, tidak boleh menjadikan diri kita sombong. Sebagaimana kita tahu Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang untuk meminta bagian daripada harta kerajaan Mesir ya, untuk menghidupi kehidupan mereka. Nabi Yusuf di sana menyebutkan bahwasanya akulah Yusuf. Akhirnya mereka pun mengetahui bahwa itu Yusuf, dan tentunya mereka takjub dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, yaitu diangkat derajatnya dan diangkat pula kedudukannya. Maka dari sini Nabi Yusuf memaafkan mereka, tidak berbuat sombong sama sekali. Bahkan bisa kita lihat lapangnya hati Nabi Yusuf terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan saudaranya terhadapnya. Kemudian pelajaran terakhir yaitu setinggi apapun jabatan kita, tetaplah kita harus menghormati orang tua kita, sebagaimana Nabi Yusuf
memuliakan kedua orang tuanya ketika mereka memasuki Mesir. Baik, mungkin ini saja pelajaran atau faidah-faidah yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Asa an yasta'fikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.